Nah, oke pemirsa, dan mari kita simak terlebih dahulu ya sebelum kita bahas bersama atau sebelum kita ulas bersama terkait dengan bagaimana cara permainan licik politik kubu sebelah. Katakanlah seperti orang melempar batu tetapi sembunyi tangan pemirsa. Dia yang berbuat, dia yang melakukan, tetapi orang lain yang disalahkan. Padahal orang yang disalahkan itu memang sekarang sudah tidak berkuasa apa-apa. Berbicara bansos, yang berkuasa hari itu kan Prabowo. Tetapi kenapa kekalahan PDIP di berbagai wilayah itu masih menyalahkan Pak Jokowi? Katanya Pak Jokowi itu memberikan bansos kepada masyarakat sehingga masyarakat itu berbalik arah, yang awalnya ingin menyeblos PDIP akhirnya menyeblos orang-orang yang didukung Pak Jokowi. Padahal yang berkuasa untuk bansos tersebut sekarang itu adalah Pak Prabowo, mirsa, bukan Pak Jokowi lagi. Pak Jokowi itu sudah berhenti jadi presiden. Artinya carilah alasan yang sekiranya masuk akal, kan begitu mirsa. Ya kan? Dan mari kita simak terlebih dahulu mirsa terkait dengan penjelasan yang sangat masuk akal sekali ini terkait dengan permainan cara kubu sebelah untuk mengkambing hitamkan Pak Jokowi. Artinya ini poinnya intinya adalah pemirsa ingin memecah belah hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ini bukan cuma hanya sekedar pilkada mirsa, tetapi ingin memecah hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo mirsa. Dan mari kita simak terlebih dahulu mirsa. Ada juga tuduhan-tuduhan ya ke Parcok itu kan yang diserang Pak Jokowi ya. Padahal Pak Jokowi sudah nggak jadi presiden. Nah, sementara mereka tidak menyerang Prabowo, ya kan? Padahal Parcok itu polisi itu kan di bawah Pak Prabowo. Jadi sebenarnya ketika mereka menyerang pelaksanaan pilkada, gitu ya, itu kan secara implisit sebenarnya mereka menyerang Pak Prabowo. Padahal mereka juga pengen dekat Pak Prabowo, gitu. Jadi ini kalau dalam bingkai tadi itu soal seruan Pak Prabowo kerukunan dan persatuan itu, Mas. Itu Pak Prabowo mengadres ke situ nggak? Bahwa ini ngapain sih nyerang Pak Jokowi terus gitu? Kira-kira ada arah ke situ? Kalau mereka ingin, semangat mereka kan ingin memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Saya sih harus katakan itu usaha yang sia-sia lah sampai hari ini. Dan saya yakin sekali seberapa keras pun mereka berusaha untuk itu, mereka akan gagal. Karena saya paham sekali komunikasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu adalah komunikasi yang dilandasi oleh saling respect, saling menghormati. Pak Jokowi mengerti dia bukan lagi presiden, Pak Prabowo juga mengerti Pak Jokowi adalah mantan presiden yang membantu dia, dan di antara mereka betul-betul saling respect menurut saya. Begitu. Kalau kita lihat misalnya saat terjadi pergantian kekuasaan di Partai Golkar, kan banyak sekali pihak-pihak yang ingin mendorong agar Pak Jokowi mengambil alih Golkar. Bayangkan kalau Pak Jokowi mengambil alih Golkar dan jadi ketua umum Golkar misalnya, saya rasa keinginan mereka-mereka itu untuk memisahkan Pak Jokowi dan Prabowo akan terjadi. Karena apa? Karena dengan Pak Jokowi ketua umum Golkar, itu akan semakin mudah untuk mendorong atau menyemangati atau memprovokasi Pak Prabowo bahwa Pak Jokowi mengambil alih Golkar, menjadi ketua umum Golkar untuk menyiapkan tiket buat anaknya 2029. Gitu. Nah itu kan nggak dilakukan oleh Pak Jokowi. Artinya Pak Jokowi menolak itu, Mas Gibran menolak itu, bagaimana mereka mau memaksakan atau memanas-manasi? Gitu. Sementara kita lihat Pak Jokowi memahami betul bahwa dia tidak akan mau untuk mengambil partai atau menjadi ketua umum partai misalnya, karena dia tahu itu justru akan membuat hubungan dia tidak baik dengan Pak Prabowo, gitu. Jadi kesannya jadi head to head. Jadi head to head. Ya bayangkan saja, itu kan pernah terjadi ketika Pak Yusuf Kalla 2004 mengambil alih Partai Golkar dari Munas Golkar, mengalahkan Pak Akbar Tanjung. Ya, saat satu hari setelah Pak Yusuf Kalla menjadi ketua umum Golkar, kita lihat kan hubungan mereka sudah tidak baik. Dan terkonfirmasi pada saat pemilu berikutnya, Pak Yusuf Kalla nggak diajak lagi sebagai cawapres. Karena itu kemudian kita ketemu Pak Budiono menjadi cawapresnya Pak SBY, begitu. Nah, jadi yang kayak gini-begini aja Pak Jokowi menurut saya memahami bahwa dia nggak akan memberikan amunisi buat pihak-pihak yang ingin memecah belah mereka itu, gitu, dengan cara ya tidak mau dia untuk dipaksakan menjadi ketua umum Partai Golkar atau partai yang lain, begitu. Nah dari cara-cara seperti ini kan betul-betul matang sekali antara cara
Pak Jokowi memahami sebuah hubungan. Begitu juga Pak Prabowo membuat komunikasi yang juga menurut saya ya sangat menghargai sekali Pak Jokowi. Jadi banyak sekali momen-momen saat dia pidato dan menyampaikan betapa dekatnya hubungan mereka. Diulangi lagi pada saat pidato Pak Prabowo di Tanwir Muhammadiyah itu. Ya saya rasa pesan itu ingin dia sampaikan karena dia tahu ada beberapa sahabat-sahabatnya yang kebetulan hadir menjadi peserta di Tanwir Muhammadiyah itu adalah orang-orang yang dulu mendukung dia, tetapi karena di 2024 dia bersama Pak Jokowi, kemudian justru meninggalkan dia, gitu. Pak Amin Rais ya, ada ya? Ya, saya nggak komentar, pokoknya ada beberapa. Pak Din disebut kan? Ada beberapa sahabat-sahabat Pak Prabowo hadir di situ dan saya rasa dia sengaja menceritakan betapa baiknya hubungan dia sama Pak Jokowi agar kemudian mengajak sahabat-sahabatnya itu ayolah sama-sama. Kita butuh persatuan, kita butuh kebersamaan. Betul Pak Jokowi ada kelemahan, tapi siapa yang nggak punya kelemahan? Kira-kira itu yang dia sampaikan di momen itu. Nah, kalau Gus Ulil, gimana Gus Ulil melihat pidato Pak Prabowo itu? Misalnya tadi soal konteks geopolitik, terus juga falsafah Jawa yang menurut saya juga mikul dhuwur mendem jero itu kan itu kan jero banget maknanya, itu dalam banget maknanya. Gimana Gus Ulil membacanya? Ya, pidato Pak Prabowo kemarin di Kupang itu masih masih melanjutkan lah semangat yang dikemukakan Pak Prabowo dalam banyak pidatonya sebelumnya kan, di sejumlah pertemuan di PAN, di Nasdem, dan juga waktu ceramah di waktu pelantikan ya. Nadanya di Gerindra. Nadanya saya kira adalah yang kan banyak tema yang disinggung oleh Pak Prabowo, tapi ada tema besar yang selalu dia ulang-ulang, yaitu kesatuan itu. Kesatuan semua elemen bangsa ini untuk mendukung visi besar, mimpi besar yang dia perjuangkan itu. Dan saya kira di sini ini penting sekali. Saya bertemu Mas Jeffrey dengan beberapa kalangan. Kemarin saya mendatangi satu muktamar, namanya Muktamar Pengetahuan, yang diadakan oleh pengurus wilayah NU Jawa Tengah. Muktamar Pengetahuan. Iya, Muktamar Pengetahuan. Menarik. Jadi yang ikut adalah para saintis-saintis NU dari berbagai bidang latar belakang pengetahuan. Mereka mengadakan muktamarnya di UNS Solo. Nah, saya bertemu dengan beberapa rektor kemudian juga ahli pertanian. Mereka banyak itu yang bercerita tentang keseriusan pemerintah Pak Prabowo mengajak semua kalangan untuk mendukung mimpi besar, yaitu swasembada pangan atau food security ketahanan pangan. Kalau di mata orang NU, Mas Sahal, ketahanan pangan itu artinya tahan lapar. Tahan orang makan. Kita sudah biasa dengan ketahanan pangan. Jadi saya melihat ada visi besar di sini, dan visi besar ini memang tidak bisa kalau nggak didukung oleh semua kalangan. Nah, ini bagi saya penting pesan ini. Ini disampaikan juga kemarin di Tanwir Muhammadiyah, dan kemudian dikaitkan dengan isu tentang tantangan geopolitik global saat ini ya. Memang ya kita ini hidup di dalam era yang sangat mencemaskan ya, terutama kalau terjadi perang di di Cina Taiwan. Karena kan Cina ini sudah ngebet sekali kepingin mencaplok Taiwan dalam waktu dekat ya. Bahkan di Timur Tengah baru-baru ini ada di Syria misalnya kan jatuhnya tiba-tiba gitu kan. Bashar Assad itu luar biasa. Jadi memang kita hidup dalam era yang serba tidak menentu secara militer ya, secara keamanan ya. Dan beruntung sekali kita sekarang dipimpin oleh presiden yang punya concern dan passion besar untuk masalah geopolitik dan keamanan itu. Jadi pidato Pak Prabowo itu secara umum. Iya, pertama paling jelas ya, Pak Prabowo itu menyampaikan bahwa
tentang dunia hari ini nggak bisa kita pandang sebagai biasa-biasa saja, karena peperangan yang terjadi kayaknya jauh itu di Ukraina misalnya, atau di Gaza misalnya, itu nggak akan berimbas ke kita. Sebenarnya sudah berimbas ke kita. Sekarang ini misalnya bahan makanan menjadi lebih mahal dibanding sebelum peperangan. Dan bayangkan kalau peperangan itu berlanjut terus, sekarang sudah lebih dari 3 tahun, dan lebih meluas daripada yang ada dari hari ini. Itu kan pasti akan berimbas ke kita. Kita memang negara non-blok, mungkin saja kita nggak akan ikut dalam peperangan, tetapi kalau perang modern, sampai misalnya menggunakan peluru antar benua, antar yang jarak jauh seperti itu, kalau nyasar ke kita bagaimana gitu. Jadi bahwa kita harus mawas diri dengan situasi hari ini itu disampaikan oleh Pak Prabowo. Karena itulah kemudian Pak Prabowo menekankan betapa pentingnya persatuan Ya, betul. Di negara kita hari ini gitu. Jadi di situ juga Pak Prabowo menyampaikan bahwa mengapa kita harus saling meniadakan, saling mengecilkan, padahal kita butuh persatuan ini, gitu. Dan beliau juga menyampaikan tidak ada yang sempurna, semua pemimpin kita juga punya kelemahan, ada juga kelebihan. Begitupun juga dia juga mengakui, Pak Prabowo juga mengakui bahwa saya pun katanya juga punya kelemahan-kelemahan juga, begitu. Nah, karena itulah kemudian dia mengajak di momen itu agar kita bersatu, dan persatuan itu menjadi jauh lebih penting dari segalanya, gitu. Karena tantangan Indonesia ke depan ini memerlukan kebersamaan, saling percaya di antara satu dengan yang lain, dan meminimalisir perbedaan, gitu. Bahwa kita menjalankan negara kita dengan cara demokrasi, demokrasi itu udah kita terima kok dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat pilkada kita yang lalu misalnya berjalan dengan baik. Kalau dikatakan ada campur tangan pemerintah, parcok dan lain-lain. Tapi kenapa kalau di tempat yang kemudian dimenangkan oleh istilahnya si penuduh ini bahwa ada keterlibatan parcok, kenapa di tempat-tempat yang menang dia nggak mempermasalahkan? Gitu. Padahal penyelenggaranya sama. Padahal penyelenggaranya sama. Jadi kadang-kadang memang sedih juga kalau teman-teman kita ini nggak malu untuk selalu menjelek-jelekan polisi, menjelek-jelekan aparatur. Di saat yang sama konfirmasi bahwa pilkada itu ada yang mereka menangi, itu kan juga fakta. Dan pilkada-pilkada yang mereka menangi ini kan juga di negara Republik Indonesia yang di situ aparaturnya namanya Polri juga. ASN-nya juga ASN namanya, gitu. Mengapa di situ dia bisa menang? Ya, contoh paling dekat misalnya di Jakarta, dari perhitungan terakhir dimenangkan oleh Pramono Rano. Nah, kenapa itu kemudian nggak dianggap sebagai sebagai sesuatu yang bahwa memang sebenarnya semua berjalan dengan baik. Kalau memang satu kandidat bisa menang, ya menang. Kalau kejadian di Banten itu misalnya Andra Soni bisa memenangkan pemilihan dengan... Ya, seperti apa pemirsa, komentar kalian tulis di kolom komentar terkait dengan bagaimana cara permainan politik liciknya dari kubu PDIP yang selalu mengkambing hitamkan Pak Jokowi di setiap titik daerah yang di mana PDIP itu tumbang, pemirsa. Padahal nyatanya Pak Jokowi itu per hari ini sudah tidak berkuasa lagi. Ya, artinya kenapa tetap Pak Jokowi itu yang disalahkan oleh bagi kubu PDIP tersebut, pemirsa. Dan ini bagi saya juga sudah tidak fair lah ya, sudah tidak fair dan sudah tidak beralasan lagi dan sudah tidak masuk akal ya. Jadi mari kita edukasi masyarakat biar tidak gampang terprovokasi dengan berkolaborasinya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tugas PDIP itu memang ingin memecah belah antara hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, pemirsa. Dan ini jangan sampai kita itu membiarkan seenaknya ya PDIP itu terus menyerang Pak Jokowi sehingga Pak Prabowo pun juga ikut terprovokasi oleh statement-statement yang dikeluarkan oleh kubu banteng tersebut, pemirsa.
Ya, kepada pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi baru dari channel ini, dan salam demokrasi dan salam NKRI.